Belum lengkap pasca 1 tahun dilanda pandemi, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyapa tanah air. Pulau Sumatera dan Kalimantan ditetapkan sebagai wilayah langganan karhutla dalam 5 tahun terakhir. Dan kali ini, Provinsi Riau menjadi provinsi dengan dampak karhutla terluas di awal tahun ini. Lalu seperti apa sebenarnya historis perkembangan karhutla hingga saat ini? Sebagaimana yang diungkapkan Greenpeace Asia Tenggara dalam laporan terbarunya, antara tahun 2015 hingga 2019, 4,4 juta hektar lahan telah terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar di kawasan ini, atau sekitar 18% diantaranya, telah berulang kali terbakar. Selain itu, 1,3 juta hektar atau sekitar 30% dari area kebakaran yang dipetakan antara tahun 2015 hingga 2019 berada di konsumsi kelapa sawit dan bubur kertas atau pulp. Pada tahun 2019, karhutla tahunan terburuk sejak 2015 telah membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan atau setara dengan 27 kali luas wilayah DKI Jakarta. Lebih lanjut, Greenpeace menemukan 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar terbesar di konsesi mereka dari 2015 hingga 2019 belum menerima sanksi apapun. Dan saat ini, terdapat konflik kepentingan pada 12 perusahaan GAPKI dan atau APHI yang memiliki area terbakar terbesar di perkebunannya masing-masing, di mana kedua perusahaan tersebut menjadi anggota Satgas RUU Cipta Kerja. Bulan Februari ini kita mengeluarkan sebuah report tentang 11 perusahaan yang sudah harusnya membayar denda. Udah jatuh keputusan dari pengadilan, totalnya itu sekitar 18,9 triliun, sampai sekarang belum ada yang bayar. Oke. Jadi hal itu kemudian memperparah mungkin situasi. Tidak ada efek jerah. Kalau 18,9 triliun itu dibayarkan, dana itu cukup untuk merehabilitasi lahan gambut. Yang kami ungkapkan dari hasil penemuan kami, tidak ada satupun dari 10 perusahaan besar yang lahannya terbakar luas dicabut izinnya. Tidak ada juga tindak gugatan pidana terhadap para pembakar hutan ini. Sementara di saat yang bersamaan kita tahu kerugian negara tahun 2015 itu mencapai 200 triliun lebih. Kemudian tahun 2019 mencapai 80 triliun lebih juga. Belum lagi dengan banyaknya masyarakat atau anak-anak baik yang rentan yang terkena dampak dan kena penyakit. BPBD Riau mengungkapkan karhutla di Provinsi Riau sejak awal 2021 hingga saat ini sudah mencakup area seluas 657.071 hektar. Selain itu, BMKG memperkirakan terdapat 7 daerah yang rawan terjadi karhutla, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Lebih lanjut, Edward Sanger, Kepala Pelaksana BPBD Riau mengatakan, luas lahan terbakar di Riau pada tahun ini mencapai 55,71%, dengan 33 hektar luas lahan terbakar di Kabupaten Siak, 17,7% hektar lahan di Kabupaten Bengkalis, 5 hektar di Kabupaten Rohil, dan 0,01 hektar di Dumai. BMKG Stasiun Pekanbaru menyebut titik panas indikasi awal karhutla ada di Pulau Sumatera, di mana 63 diantaranya ada di Provinsi Riau, yakni 18 titik di Kabupaten Bengkalis, 32 titik di Kabupaten Pelalawan, 7 titik di Kota Dumai, 4 titik di Kabupaten Rokan Hilir, 1 titik di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan 1 titik di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun beberapa faktor utama penyebab karhutla menurut Teguh antara lain akibat degradasi dan deforestasi lahan, serta rusaknya ekosistem gambut. Selain itu, KLHK dan lembaga terkait juga dinilai belum optimal dalam mendorong upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Ini itu adalah berada di wilayah gambut, di mana wilayah gambut di Indonesia itu dalam, maka asap yang ditimbulkan itu sangat pekat. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa pemerintah lalai ataupun kurang mengantisipasi pencegahannya? Lalai dari awal, karena secara struktur harusnya secara strategi mereka seharusnya berpikir kalau memang masalahnya adalah di gambut, maka gambut itu harus diproteksi, full proteksi. Yang tadi saya sampaikan, pemerintah tidak serius karena langkah-langkah itu tanggung. Jadi seharusnya ini adalah pelajaran yang tanggung lagi. Kalau mau proteksi gambut. Presiden sudah sampaikan gambut harus basah, tutup semua kanal-kanal. Dan itu bukan hanya kanal-kanal yang ada terutama kanal-kanal primer ya, di lahan-lahan di gambut-gambut yang berbentuk mencari. Artinya apa? Kenapa kejadian ini berulang? Karena anak buahnya nggak dengerin, ya kan? Artinya baik itu BRG, KLHK, ATR BPN, Menteri Perkebunan, Pertanian gitu ya, mungkin tidak mengikuti instruksi presiden. Artinya perlu dievaluasi. Copot, harus kayak gitu. Buktikan bahwa janji Jokowi, bahwa beliau menyatakan bahwa pejabat yang tidak becus, yang tidak berhasil memadamkan atau menangani karhutla akan dicopot. Ini waktunya evaluasi betul-betul. Nah, yang kedua adalah hukum yang berat. Tegakkan hukum dan berikan sanksi yang berat untuk korporasi.
cabut izinnya. Banyak kebun-kebun sawit yang terbukti membakar, cabut izinnya. Kalau perlu, pilotkan mereka. Dari 11 perusahaan yang belum bayar pajak, belum bayar denda akibat kebakaran 2015, tagih itu. Kalau mereka nggak mampu, maka pilotkan. Ada beneficial ownership. Kita bisa telusuri siapa pemilik berikutnya. Kalau itu grup besar, itu bisa ditarik. Nah, Itu akan memberikan efek yang jerah sehingga perusahaan akan hati-hati sekali. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ternyata berpotensi melemahkan penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kehadiran aturan ini menyederhanakan sekitar 76 aturan yang dianggap menjadi hadiah impunitas bagi perusahaan pembakar perkebunan sawit dan hutan tanaman industri atau HT. Ketika kita bicara dalam kerangka Omnibus Law, itu semua penegakan hukum, transparansi, itu semua dilemahkan di dalam Omnibus Law. Kemudian juga soal sanksi ya, tadi kita lihat sanksi itu sangat minim dilakukan, bahkan hanya beberapa di perusahaan kertas hanya berupa peringatan ya, surat teguran tertulis di situ dibilangnya teguran tertulis, dan juga tidak ada satupun yang membayar denda. Lebih lanjut, Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Greenpeace Asia Tenggara mengatakan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia saat ini makin melemah, apalagi dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Hutan, lahan gambut, serta masyarakat adat yang terdampak dari kebakaran hutan menghadapi ancaman baru yang jauh lebih besar, ungkapnya. Selain itu, Kiki mengungkapkan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki banyak upaya deregulasi yang didesain untuk melemahkan perlindungan lingkungan dan menurunkan standar. Ada risiko yang jauh lebih besar, namun penegakan hukum makin melemah, ungkapnya. Pernyataan Kiki juga didukung oleh Rusma Hadia Baharudin selaku juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia yang mengatakan perlindungan hutan dan lahan akan makin melemah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Greenpeace Indonesia menilai Omnibus Law malah akan memperparah tata kelola sistem yang ada di Indonesia, yakni dengan banyaknya upaya penyederhanaan regulasi yang berujung pada pelemahan perlindungan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Semua pengusaha asosiasi ada di dalam itu. Jadi memang terlihat bagaimana arahnya Omnibus Law ini melemahkan aturan-aturan perlindungan lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya kenapa ini sangat pro bisnis, ya memang dari awal diciptakan oleh orang-orang bisnis yang ada di situ. Silakan Mbak.